Kalau harapan saya sih sebenarnya supaya bisa mungkin terpilih lagi Pak Anies, supaya bisa menjadi role model sebagai contoh untuk kan seperti bisa ngomong ini Imlek ini persatuan. Kalau kita bilang kecil-kecil bisa ngeliat, oh iya. Ala qaumil munafiqin, fansurna ala qaumil musyrikin, fansurna ala qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhtiar berbulan-bulan, ikhtiar yang niatnya dijaga kelurusannya, ikhtiar yang diiringi dengan doa yang tulus, itu semua dijawab dengan pertolongan Allah dengan cara yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. 3 minggu yang lalu di Jakarta, puncak dari perjuangan itu terjadi di 19 April. Kita semua yakin bahwa semua ikhtiar, semua doa yang dikirimkan dari segala penjuru dunia, bukan hanya dari Jakarta, bukan hanya dari Bogor, bukan hanya dari Indonesia, dari segala penjuru dunia, diijabah oleh Allah. Dan kita diantarkan kepada kemenangan yang tidak kita duga caranya. Yang terjadi kemarin tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah. Kita semua yang berada dari dekat, kita semua yang berada di dalam pusaran merasakan betul bahwa ini semua melampaui sekedar rencana manusia. Cara-cara yang tidak kita duga sebelumnya. Biasanya Bapak Ibu semua, kalau ada pembagian sembako jadi menang, biasanya. Tetapi zat yang maha membolak-balikan hati telah membalikkan hati warga Jakarta. Justru dibagi sembako, justru itulah awal kekalahan. Saudara-saudara semua, saya bisa ceritakan detail tapi bukan di sini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita semua yakin bahwa ini adalah tanda-tanda pertolongan Allah. Kini saya berada di tempat ini bersama dengan jamaah semua. Kami memohon, bukan hanya hari ini kita mensyukuri yang kemarin, mohon didoakan 5 tahun ke depan. 19 April kemarin itu kemenangan kecil. Kemenangan besarnya, kemenangan sesungguhnya adalah hadirnya keadilan di Jakarta, hadirnya keadilan di Indonesia, terlaksananya semua janji. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Karena itu doakan kami berdua, doakan semua yang berada di dalam ikhtiar ini supaya selalu istiqomah, supaya bisa menjalankan amanat dengan baik. Doakan agar bagi sekalian kita semua manusia biasa, manusia yang selalu diuji imannya setiap waktu, menghadapi tantangan yang tidak kecil.
Jakarta itu bukan urusan kecil, urusannya besar. Tetapi sebagaimana perjalanan 8 bulan kemarin, yang dihadapi itu raksasa, besar sekali. Kekuatan sumber dayanya luar biasa. Persiapannya lama, jumlahnya besar, rasanya seperti memasuki arena Badar kemarin. Betul tidak saudara sekalian? Tetapi bila niat kita diluruskan dan niat kita adalah membela yang lemah, maka pertolongan dari Allah itu akan datang. Karena itu doakan kami agar 5 tahun ke depan selalu diiringi dengan pertolongan Allah, sehingga yang besar itu tidak menjadi berat, yang besar itu terasa ringan. Yang meringankan, yang memberatkan bukan ukuran. Yang memberatkan dan yang meringankan adalah hadirnya ridha Allah. Karena itu doakan agar kita semua dijaga niatnya. Doakan agar kita semua selalu bisa menjaga niatnya. Dan doakan kita dijauhi dari segala macam fitnah. Didoakan agar kita semua dimudahkan menjalankan amanat ini. Doakan kami agar lebih banyak yang menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan keadilan di Jakarta. Doakan agar kami sekali lagi bisa istiqomah, bisa amanah, dan insya Allah 5 tahun ke depan menjadi 5 tahun yang dimudahkan perjalanannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap tahun tuh Pak Gubernur, Pak Anies itu ke Glodok, Pak. Iya, betul. Tiap tahun ke Tiap Glodok. tahun, Pak. Kalau lagi Singcia itu habis itu dia datang bawa anaknya Pak Gub tuh. Iya. Saya juga sempat dampingi. Sebenarnya yang menarik Pak Anies itu ngomong bahwa Imlek itu sebagai lambang persatuan. Ya. Jadi kalau harapan saya sih sebenarnya supaya bisa mungkin terpilih lagi Pak Anies, supaya bisa menjadi role model sebagai contoh untuk kan seperti bisa ngomong ini Imlek ini persatuan. Kalau kita bilang kecil-kecil bisa ngeliat, oh iya itu buktinya bahwa Jadi saya agak gagap malah nih dengan Fiona ngomong ini. ada situ Pak pidatonya. Karena kan selama ini agak lebih sensitif, tapi harus kita bicarakan secara terbuka ya. Jadi kan selama ini dia dikenal sebagai dicitrakan gubernur diskriminatif, gubernur intoleran. Ternyata ini berbanding terbalik dengan yang kamu katakan. datang waktu pas Singcia di Petak 9 kedua wihara. Lalu dalam pidato itu dia sempat ngomong bahwa Imlek itu adalah suatu lambang persatuan dan kesatuan. Nah, keanekaragaman semacam itu kan adalah suatu bukti bahwa dia aja bisa menganggap bahwa itu Imlek sebagai persatuan. Jadi kita yang lain harus bisa menyontoh. Harus bisa mencontoh. Ya, jadi supaya Pak Anies kepilih lagi, biar bisa datang ke wihara-wihara lain, jadi lebih banyak yang dilihat, orang bisa melihat gitu. Ini kan adalah contoh bagaimana seorang pemimpin kepada masyarakat ya. Nah, ini kalau dari sisi Bicuk bagaimana nih melihat tokoh yang sekarang ini? Ya, yang tadi Bapak bilang ya, sebenarnya Pak Anies ada melakukan beberapa
kegiatan-kegiatan yang menunjukkan mempersatukan kebinekaan. Kebinekaan ya. Ya, aku juga ada lihat beberapa artikel-artikelnya juga sih. Jadi yang selama ini dikatakan di medsos itu terbantahkanlah dengan yang dia lakukan sesungguhnya ya. Di kenyataannya tuh berbanding jauh atau berbanding terbalik ya. Iya, Teman-teman ngopi bareng, ini menarik sekali perbincangan kita sore ini tentang Imlek yang akhirnya menyentuh kepada persoalan bagaimana kita di Jakarta. Karena mau tidak mau harus kita bicarakan ya, memang karena suasana media sosial sekarang ini memang semacam itu. Jadi kadang-kadang yang dibicarakan jauh berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Contohnya adalah teman-teman saya di kanan kiri saya ini sudah menyatakan secara langsung bahwa suasana sekarang sangat nyaman, sangat harmonis dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sekarang ini ya. Betul, memberikan bukti kenyamanan bahwa kita boleh merayakan seperti itu, bahwa pemimpin pun sendiri bisa membuka tangan, bisa Dan dia datang mengumpulkan orang untuk berbaur, itu dia. Betul, terlepas dari dia pejabat atau gubernur, dia yang saya tahu, saya kenal baik juga sama Pak Gub, dan dia juga bukan bilang saya etnis Tionghoa terus dia enggak, dia begitu ketemu kita pun hangat, sangat hangat begitu Pak. Saya mendampingi beliau ke Petak 9 pun dia juga menyapa semua kawan-kawan saya, semua. Malahan dia bilang terima kasih kepada wiharanya bahwa mau mempedulikan lingkungan sekitarnya, memberikan bantuan segala macam. Oh, dia katakan itu. Lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting aku aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Menjabat sebagai rektor, bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dan ini orang, tadi saya sebelum ceramah di masjid yang mulia ini, saya ceramah di Masjid Agung Sunda Kelapa, khutbah Jumat, tausiah, dan tidak lupa makan. Ketika makan, mereka nanya, Ustaz nanti di mana? Di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Oh, Pak Gubernur hadir di sana. Iya. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bukan saya ngomong ya, bukan saya ngomong, jangan dipelintir nanti. Nanti di internet ini banyak tukang pelintir nih. Ini bahayanya kalau tukang kepang rambut jadi nulis berita, semua dipelintir. Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Tobat saya, berhenti saya. Sampai mana tadi ceritanya? Hilang bahan saya. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ternyata dakwatul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati saudaraku yang sedang tegak berdiri, jangan injak kaki teman di sebelah. Mereka yang teraniaya, doanya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hari ini Pak Gubernur, begitu saya mendapat kabar bahwa tanggal sekian hari Rabu pagi akan ada pemilihan gubernur Jakarta, ketika itu saya akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Bengkalis di Provinsi Riau. Maka saya sempatkan menulis syair di atas feri penyeberangan. Sampai di seberang saya pun update status, like and share. Apa untungnya Ustadz mengajak orang memilih pemimpin ini? Ustadz bukan orang Jakarta, aku memang bukan orang Jakarta, KTP ku Riau, tapi aku bila pergi ke Makkah haji dan ceramah ke Malaysia, orang akan tahu Jakarta karena ibu kota negaraku. Allahu Akbar.
Lalu ketika saya tahu beliau terpilih, dan setelah itu ada undangan di rumah Ustadz Solmed, kabarnya beliau akan hadir, saya pun semangat untuk datang karena akan berjumpa. Begitu sampai di sana, jumpa dengan Roma Irama. Masya Allah. Sejak itulah saya kalau ceramah agak terbawa dengan gaya beliau. Terlalu. Rupanya Pak Dr. Haji Anies Baswedan sedang sibuk dan malam ini bisa bertatap muka. Alhamdulillah.